Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa Jawa Post TV. Senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa dalam acara Dialog Kesehatan bersama saya Putu Desi Fridayanti. Dan untuk malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentunya seputar dunia kesehatan bersama penyehat tradisional Mr. Chai. Sudah ada di sebelah saya. Selamat malam Mr. Chai. Selamat malam Eci. Apa kabar? Luar biasa. Sehat selalu ya Mr. Chai ya. Amin. Ini Mr. Choi dari berapa puluh tahun kita kenal sampai sekarang sosok beliau masih sama loh seperti ini, luar biasa. Ini pasti salah satu penyebabnya karena beliau sangat menjaga kesehatannya. Betul, bukan begitu? Ya, kunci daripada sebuah kesehatan itu adalah di perawatan. Perawatan. Maintenance-nya. Yes. Ya, oke. Itu yang mungkin sering diabaikan oleh masyarakat ya Mr. Choi ya. Jadi fokusnya sama daily activities gitu, tapi untuk merawat kesehatan sendiri mungkin sedikit terabaikan. Karena orang selalu berangkat dari masa muda. Aha. Dan ini, tolong badanmu dirawat dulu, dari dulu saya biasa saja. Tetapi umumnya jarang sekali orang untuk mempersiapkan di masa tuanya. Ya. Nah, itu adalah kunci sukses umur panjang dan sehat. Mungkin banyak sekali orang yang umurnya panjang tapi dia tidak sehat, dia sakit-sakitan. Nah, itu yang tidak jadinya menikmati hidup. Betul ya kan? sekali. Oke. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas satu topik kesehatan yang memang penting banget untuk kita ketahui bersama ya, yaitu tentang bagaimana kita merawat jantung kita. Persis. Karena ternyata penyakit jantung itu bisa juga menyerang usia produktif seperti saya dan beliau. Persis. Jadi usia produktif itu yang usia ya relatif lebih muda daripada penyakit jantung yang kalau dulunya kita percaya itu menyerangnya di usia sudah cukup umur gitu ya bisa saya. Ya, kalau orang-orang dulu mulai sakit jantung usia 70 ya. Nah, sekarang ternyata jauh lebih muda dari usia 70 pun banyak yang kita dengarkan ya, itu ada kasus-kasus yang menyerang usia muda dan mengakibatkan nyawanya tidak terselamatkan. Nah, supaya tidak terjadi pada kita yang sedang usia produktif ini, kita akan bahas mengenai bagaimana cara pencegahannya pastinya, kemudian solusinya, terus kita bisa mendeteksi secara dini gitu kan, ciri-ciri yang memang terjadi pada tubuh kita, seperti itu. Mr. Chai, sang penyehat tradisional akan menjelaskan dan juga bisa berbagi informasi penting ini untuk kita semua. Gitu ya Mr. Chai ya? Siap. Siap. Jangan kemana-mana pemirsa Jawa Post TV, kita akan segera membahas topik dialog kesehatan kita malam hari ini bersama penyehat kesehatan atau penyehat tradisional Mr. Chai sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita akan segera membahas satu topik yang memang penting banget untuk kita ketahui, yaitu bagaimana penyakit jantung ini ternyata bisa menyerang usia produktif juga gitu ya Mr. Chai ya. Nah, jadi kalau misalnya data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu menyebutkan lebih dari 17 juta orang di dunia itu meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah Mr. Chai. Itu data yang luar biasa ya, jumlahnya cukup besar gitu Mr. Chai. Sebenarnya masih mungkin lebih besar lagi data-data yang tidak terekam gitu ya. saja. Tapi kalau kita bicara bahwa kardiovaskular atau penyakit jantung dan stroke itu adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Oke. Di dunia ya. Jadi itu angka yang memang luar biasa. Jadi itu memang satu yang pantas kita bahas untuk membuat orang lebih siap untuk menerima penyakit seperti itu. Jadi siap menerima artinya kita tahu kehadiran itu akan muncul setiap saat. Karena umumnya apakah Anda perhatikan atau tidak, Anda itu bertambah tua. Umur kita bertambah. Betul ya. sekali. Kalau menyadari sih, saya menyadari Mr. Jaya, karena semakin bertambahnya usia, tiap bulan ada aja gitu keluhan-keluhan di tubuh kita yang muncul gitu. Persis. Kan. Kenapa saya jadi sering banyak keluhan tubuh gitu kan? Persis. Padahal tahun kemarin kayaknya jalan sekian jauh ini masih aman, belum yang capek kayak gini gitu. Ya. Tapi sekarang kok udah enggak gitu. Ya, jadi saya selalu mengajak kepada teman-teman untuk menyadari. Sama seperti pada saat kita dewasa, kita tahu apa yang kita inginkan. Ya. Oh, aku ingin berkeluarga.
Oh, karirku aku ingin mencapai sampai gini. Aku ingin punya berapa rumah. Aku ingin jabatan apa. Setelah 20 tahun saya akan menjadi apa. Dan mereka itu memiliki satu planning the whole. Yes. Ya, the journey of the life. Mereka sudah tahu mau kemana. Tetapi orang sangat lupa segala sesuatu. Kenapa dilupakan? Karena kita terima secara gratis. Apa yang kita terima gratis adalah pada saat dilahirkan, kemudian kita mencapai usia sampai dewasa yang membutuhkan banyak bantuan dari orang tua kita. Kita terima secara gratis. Dan Anda bisa bayangkan segala sesuatu yang gratis, Anda bisa tidak akan peduli. Contohnya, pada saat Anda jatuh, Anda tidak lihat luka Anda dia, tapi motornya luka tidak. Karena Anda membayar. Betul? Nah, ini adalah sesuatu yang sangat common dan sangat usual. Nah, ini yang kita sering lupa. Saya sering bilang bahwa pada saat muda, orang mengorbankan kesehatan untuk mengejar harta, jabatan. Tapi pada saat mereka tua, mereka mengorbankan harta untuk mencari kembali kesehatannya. Nah, itu dia tuh. Nah, ini adalah suatu siklus yang tidak terbantahkan. Oleh sebab itu kita harus siap untuk tidak kembali kepada mencari sesuatu yang hilang. Pada saat Anda merawat kesehatan itu tidak pernah hilang. Walaupun Anda boleh menjadi tua. Karena saya lihat banyak sekali orang menjadi presiden, perdana menteri pada usia. Lihat Biden, lihat Mahathir Muhammad. Mereka manusia yang luar biasa. Nah, ini adalah satu contoh yang sangat-sangat langka. Tetapi sangat pantas untuk kita kejar. Itu yang sesuatu yang harus menjadi perhatian kita. Karena bayangkan, kita punya harta tanpa kesehatan. Bagaimana cara makainya? Kena angin, kita sudah sakit. Makan sedikit, kita bilang nanti minyak seolah-olah ini membunuh saya. Saya baru kembali dari China. China barat daya itu namanya Chongqing. Di mana daerahnya cukup dingin, tapi makanan mereka itu lebih berbahaya kalau menurut saya dibanding orang kita Indonesia. Orang Indonesia itu makanannya gorengan dan pedas. Nah, mereka itu lebih mengerikan. Sudah goreng, kemudian pedasnya minta ampun, ditambah banyak minyak. Jadi saya bilang, wah, saya pada saat itu merasa, ini baru 3 hari yang lalu, saya merasa sangat beruntung. Kenapa? Dengan usia masuk 64, saya masih bisa memakan makanan seperti orang muda. Sementara teman-teman saya melihat aja sudah merasa ketakutan. Kalau saya merasa ini makanan dari pagi, siang, malam, dan selama 5 hari saya makan makanan yang modelnya sama. Kayak minyak, kayak cabai, dan kayak gorengan. Itu masih bisa diterima di Dan pencernaan, Mr. Cek? Tubuh saya kalau perencanaan saya nggak masalah, tapi maksud saya kualitas daripada minyak yang begitu banyak itu akan menakutkan Anda sebelum Anda memakannya. Saya denger aja udah serem ya. Yes. Jadi setelah saya pulang sini aku masih hidup loh. Itu kuncinya karena memang dijaga, dirawat, dan itu dijawabnya bukan baru saja, tapi memang sejak masa muda ya, Mr. Cahya. Jadi preparing is the most important thing. Nah, itu dia. Ngomongin preparing atau preventif gitu kan, pencegahan. Sebelum kita ke sana, kita mesti cari tahu dulu nih, Mr. Cahya, ciri-ciri ya, kita nih di usia produktif nih ceritanya sekarang ya. Terus kita harus tahu dan aware juga sama yang terjadi sama kondisi tubuh kita. Ciri-cirinya biasanya itu apa misalnya yang kadang terabaikan. Nah, tiba-tiba udah yang agak berat aja gitu kasusnya. Ya, sebenarnya kita lihat ya, kita mau sukses, kita harus disiplin. Disiplin. Ya. Jadi kalau mau sukses disiplin. Apa saja yang kau kerjakan harus lakukan secara disiplin. Misalnya contohnya, kamu ingin kuliah, kamu harus disiplin. Tidak boleh ada yang miss ini, mas sana, kemudian terlambat ini. Anda nggak bisa. Kalau bisa, Anda akan mempersiapkan pelajaran itu untuk Anda baca, kemudian besok dosen menjelaskan, Anda sudah tahu apa yang Anda harus tanya. Kami waktu kuliah zaman dulu, kadang-kadang kami suka tertawa antara teman. Dosen bilang, ada pertanyaan. Ya dosen, kita nggak tahu apa yang mau tanya.
Karena dia tidak ada persiapan. Ya. Oleh sebab itu, baca buku sebelum Anda dijabarkan. Sehingga pada saat dosen menjabarkan, Anda sudah tahu penting yang Anda harus tanya. Jarang banget ya kayak gitu Jarang sekarang. banget. Jadi oleh sebab itu, kalau Anda, pertanyaan sederhana, Anda mau sukses atau tidak? Semua orang pasti mau ya. Yes. Tapi itu mau saja tidak cukup. Karena mau tanpa kemauan, tidak mungkin ada tindakan. Yep. Kalau tindakannya bolong-bolong, tidak sesuai, juga hasilnya juga bisa separuh-separuh atau mungkin tidak berhasil. Yeah. Jadi disiplin itu penting sekali. Sama seperti di mana-mana namanya kalau pagi itu jam 6 pagi itu udah terang. Di mana-mana seperti itu. Ya. Di belahan dunia manapun kamu di globe ini, tetap jam 6 pagi itu udah terang. Minimal ada matahari. Ya. Loh, kalau itu berlaku selama jutaan tahun, dia tidak berubah. Berarti dia awet. Iya. Kalau kita mau awet, suksesnya tentu awet ya. Kamu harus disiplin. Tanpa disiplin, suksesmu nggak awet. Yep. Nggak akan bertahan lama. Nggak akan bertahan lama. Nah, orang bilang, apa yang paling penting? Konsistensi. Yes. Ya, tanpa konsistensi, kamu mudah berubah. Betul. Ya, jadi saya ingat satu pembicara yang paling terkenal di Indonesia. Dia ngajarin saya satu hal. The Rolling Stone never get mold. Batu yang berputar, menggelinding, dia tidak bisa berlumut. Nah, batu tidak berlumut, itu tidak indah. Jadi Anda bisa melihat sesuatu, katakanlah patung, ya, dan sebagainya, berpuluh tahun, ratusan tahun, dan Anda sangat takjub. Kenapa? Karena bentuknya sudah sangat berubah. Nah, mold itu dalam arti kata kamu sukses. Sukses menempel kamu kalau kamu konsisten. Ya, ya, Nah, ya. ini yang sangat dibutuhkan oleh setiap tindakan untuk mencapai sesuatu. Ya, ya. Sama dengan juga menjaga maintenance kesehatan kita, ya. Jadi jangan melakukan sehari 2 hari terus nanti berharap ketika udah masa tua gitu tetap bisa hidup sehat dan enak gitu. Tapi bagaimana kita bisa menjaga disiplin dan konsistensi itu di masa produktif ini, di masa muda gitu ya, Mr. Chai, untuk bisa mendapatkan masa tua yang sehat dan bahagia gitu. Saya sangat senang Ya, Mbak Eci bisa memberikan simpulan apa? penalaran yang sangat masuk di akal. Ya, dan sekali lagi disiplin itu kedengerannya katanya yang sangat simpel dan sering kita dengar. Kamu harus konsisten, kamu harus disiplin, tapi melaksanakannya itu yang berat banget. Persis. Yang saya tahu nih Mr. Chai, disiplin itu adalah melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, walaupun kita sedang tidak mood atau tidak ingin melakukan. Itu harus push ourselves, itu yang berat banget. Sebenarnya setiap orang juga bisa konsisten. Tapi konsisten yang dia suka. Nah, contohnya, aku suka lihat HP konsisten. Ya kan cuma lihat HP. Nggak ada Apakah dia manfaatnya. bekerja bisa konsisten nggak? Belum tentu. Iya. Apakah dia sekolah konsisten nggak? Belum tentu. Apakah kebaikannya konsisten nggak? Belum tentu. Iya. Nah, makin konsisten dari segala aspek dalam kehidupan kita. Jadi seperti sebuah lingkaran. Kalau kita sudah bisa sedisiplin sampai dia butar kembali, berarti hidup kita sudah sempurna. Nah, itu dia tantangannya ya. Oke, jadi ini adalah nasihat penting dari seorang penyehat tradisional untuk nanti kita bisa hidup sehat di masa tua kita. Nah, Mr. Chai, balik lagi nih ke ciri-cirinya tuh untuk kita bisa aware sama kondisi tubuh kita. Oke, tubuh kita itu sebenarnya superkomputer yang sangat cerdas. Jauh sebelum orang menemukan komputer, tubuh kita sudah bekerja seperti komputer. Nah, karena dia memiliki satu sistem dan prosedur. Tetapi sistem dan prosedur ini pun bisa terganggu kalau kamu lakukan kesalahan yang terus-menerus, dia bisa terganggu. Contohnya misalnya, orang kita tahu ya zaman dulu waktu saya masih kecil ya, mungkin tahun-tahun 70 ya. Dimana kita lihat itu jam 6, jam 7 sore hidup lampu, jam 9 mati. Ya. Artinya begitu dia mati, aktivitas berhenti. Kecuali kamu mau pakai lilin atau lampu. Ya, karena tidak ada listrik, ya. Petromak atau lampu apa gas gitu ya. Di sini nggak ada.
Artinya pada saat itu Anda harus bobo, Istirahat, istirahat. Makanya zaman dulu itu ya, keluarga itu subur. Kenapa keluarga subur? Karena dia tidur waktunya tepat, terus energi masih melimpah. Jadi pergaulan antara suami istri itu masih Lancar. sangat hangat, sangat komunikatif. Gitu. Iya. Kunjung pengunjung itu masih Rajin. rutin gitu. Tapi kalau sekarang ini orang sibuk, kadang-kadang pulang pun sudah jam 11-12 malam. Udah lelah. Ya, sudah lelah pulang ke rumah, masih lihat TV, masih lihat program, mungkin masih lihat HP, masih whatever lah. Artinya dunia gemerlap itu kan nggak dibatasi oleh, ya memang nggak ada batasnya. Sekarang listrik 24 jam. Betul. Ya, jadi tidak ada yang mati. Mungkin siaran TV mati, tapi kalau siaran TV luar negeri dia baru hidup. Ya, karena belahan dunia yang lain kan. Betul. Jadi oleh sebab itu bahwa segala sesuatu itu bahwa tubuh kita itu bisa lelah. Tapi karena semangat yang tinggi Iya. dan kita kadang lupa lelah. Contohnya yang paling sederhana. Anda kalau sudah sibuk, Anda juga lupa makan. Lah kenapa? Ya karena pada saat Anda konsentrasi sini, yang di sini itu tidak bisa, aku lapar. Dia nggak bisa ngomong gitu. Pada saat Anda duduk tenang, geruk-geruk, oh ya aku lapar loh ya. Tapi pada Anda lagi konsisten bicara, melakukan sesuatu, dan akan melupakan semuanya. Karena lingkungan Anda itu seperti shutdown. Yang Anda hanya bisa fokus dengan apa yang Anda sedang kerjakan pada saat itu. Nah itu artinya bahwa tubuh organ yang lain itu membutuhkan sesuatu. Nah kalau Anda tidurnya tidak teratur, apa yang terjadi adalah pada saat organ kita juga butuh rest. Pada saat dia rest, Anda tidak rest. Bayangkan, Anda punya kaki sudah penat. Tapi Anda masih suruh berjalan. Apa yang terjadi? Itu bisa terjadi keseleo, tidak ada kram. Ya. Nah, itu sesuatu yang tidak sehat. Jadi, jangankan mesin harus berhenti. Makhluk hidup pun dia harus berhenti. Istirahat. Oke. Nah, kalau kamu tidak lakukan seperti itu, makanya banyak sekali anak muda, mungkin belum sampai 40 tahun, tiba-tiba jantungnya jam, meninggal. Yang paling umum sekarang ini, kenapa saya bilang penyakit jantung paling banyak? Atau penyakit jantung dan stroke. Karena mereka mengabaikan waktu. Ya, oke. Oke? Setiap orang dikasih jatah 24 jam. Tapi maksimal yang kamu boleh bekerja, itu tidak boleh lebih daripada 10 jam. Lebih dari 10 jam, kamu terjadi fatigue. Karena fatigue itu bertahun-tahun akan melemahkan otot jantungmu. Oke, Ya, baik. jadi kalau kurang tidur, detakan jantung itu luar biasa tinggi. Lebih cepat ya. Lebih cepat. Tensi juga lebih tinggi. Jadi contohnya paling gampang. Siapa yang suka lihat siaran bola tengah malam, ya kan gitu kan? Nah, nanti tidurnya jam 3, jam 4, jam 5 pagi. Kamu akan tensi. Begitu dia bangun, mungkin jam 10, jam 11 tensi. Detakan jantung bangun, dia punya tensi rata-rata sudah di atas 140. Ya, normalnya di bawah 140. Iya. Tapi itu rata-rata bisa sampai 180. Anda bisa bayangkan. Jadi kita rusak sedikit demi sedikit. Lama-lama dia jadi bukit. Karena kebiasaan yang kurang sehat itu ya. Iya, betul sekali. Oke. Jadi pemicunya salah satu adalah karena itu memaksakan diri Yes. ke over work ya. Jadi kayak kerjanya lebih daripada porsinya. Yes. Tidurnya kurang kayak Yes. gitu ya Mr. Chaya, sehingga menyebabkan keluhan seperti kayak tekanan darah menjadi meningkat. Yes. Ya kan. Terus itu kalau yang kejadian belakangan ini yang saya pernah dengar ya Mr. Chaya, itu kadang mereka nggak tahu kalau mereka tuh ada gangguan gitu kan di jantung, tiba-tiba udah lewat aja gitu Mr. Chaya. Ya karena seperti saya bilang, pada saat kamu muda itu istilahnya mungkin di bawah 40 tahun ke bawah ya. Kamu itu merasa organnya sudah tired ya, capek ya. Tapi kamu tuh nggak rasa capek. Kenapa? Karena dia punya badan itu masih muda, masih resisten. Dia tidak merasa. Tapi bukan berarti kalau kita ukur tidak masalah. Ya, jadi istilahnya bayangkan kalau dia 30 tahun dia sakit, dia juga tidak terlalu sakit. Bayangkan dengan orang yang sakit tapi usianya 70. Terasa banget sakitnya. Terasa banget. Orang 30 dia jatuh, dia jual aduh ya paling-paling lecet. Ya udah sih nggak apa-apa. Udah sih. Ntar Tapi yang 80, 70, 80 ini bisa retak. Iya. Nah, Anda bisa bayangkan dampaknya. Oleh sebab itu,
orang-orang muda sekarang ini, yang saya bilang di bawah 40 tahun, banyak sekali penyakit darah tinggi, tapi mereka tidak tahu. Nah, akibatnya bukan tensinya tinggi, jantungnya bermasalah, dan sekarang itu saya punya fasilitas tambahan. Saya punya klinik cuci darah, BPJS nggak usah bayar. Oh ya? Ya, saya punya 40 mesin. Itu namanya BHCC. Oke. Dan di sana itu banyak sekali orang muda, bahkan sebelum usia 20 tahun, mereka sudah cuci darah. Baik. Jadi side effect daripada tidak tidur dengan tekanan darah yang luar biasa, itu mengkreasi begitu banyak penyakit. Ya tentu yang punya mesin bahagia ya, karena mesinnya semua terpakai. Nah, mengenai bagaimana cara untuk bisa menyehatkan kembali gitu ya organ-organ tubuh kita ataupun gangguan-gangguan kesehatan yang terjadi pada tubuh kita, nanti di penyehat tradisional Mr. Chai, itu nama tempatnya Mr. Chai ya. Iya. Kita akan tahu lebih jauh lagi fasilitas-fasilitasnya. Jangan kemana-mana, kita akan segera lanjutkan perbincangan dialog kesehatan ini sesaat lagi. Jadi dia Bapak Roko ini 83 tahun. 2 tahun lalu dia penyakit stroke ya, karena dia ada hipertensi, gula, also cholesterol. Jadi dia ada penyakit. He's 83 years old. He's one of my I'm a support worker from Australia, and he's one of my client, also family, ex-family. Anyway, what happened is he's got stroke in 2 years ago, so he can't walk that good, and his leg full of fluids and clog. He got artery clog on the right side. That's already proven in Australia. So what happened is I was planning last year, and he got 4 IBU, ozone therapy, and he got a lot of ECP, and I met Mr. Chai is actually 16 years ago when we were here, when he got sciatica nerve in his back. So it's proven that he's good, but what happened is we didn't continue. Every year we're supposed to come back twice a year to do the treatment, but we're just too busy. And if you get older, I think even me, I still have ozone therapy. If I live in Bali, I'll do it twice a year at least, just for immune system, for every well-being. Jadi yang saya bilang Bapak ini semenjak 2 minggu lebih terapi ozon udah 5 kali, liver flushnya udah 4 kali, sama ECP-nya udah yang mungkin ke 13 kali, 14 kali, aku juga nggak hafal, tapi improving, kita udah bisa lihat setelah seminggu dia improve, udah nggak di kursi roda, jalan aja udah bagus ya Bapak. Can you walk? I'll show you how you walking. Just show them how you walk. Can you walk up to there and back? Just walk it normal, yeah. So, used to be on his, because it's affecting his left brain, his right side is very bad. It's very hard for walking. So normally he's dragging his foot. Jadi dia jalannya biasa kedorong nih jalannya gini. Terseret-seret. Iya, keseret jalannya. Tapi sekarang jalannya kakinya udah kurus, udah bagus kayak normal kakinya. Terus muscle-nya udah ada di situ langsung, biarpun dia nggak latihan udah bisa jalan ke belakang lagi. Bapaknya ini. Bapaknya waktu datang ke sini kakinya bengkak berair ya.
kadang-kadang kita sama dokter sana, saya bilang dokter, ini kakinya masih bengkak. Dia bilang, oh tambah aja obatnya. Jadi dia ambil obat 2 furosemide itu untuk Buang air, melancarkan melancar kencing. air, urin. Oh, urine, ya untuk melancarkan. Sekarang saya you can udah sit, please. tinggal 1 furosemide Yes. 40 ml, only 1 furosemide every morning now instead of 2. So that's improving a lot because his condition is very good, and we only spend more than 2 weeks here. And I'm very grateful that Mr. Chai helping him because we want him to get ready to go to Germany, isn't it? So he can walk a lot. Yeah. And see what for the money is later if you. Jadi ini Bapak Klaus ini usia 83 masuk sekarang dengan Ibu Monica yang merawat beliau juga adalah masih keluarga dekat. Beliau datang dari Australia, Newcastle ya. Ya, Newcastle. Newcastle ya. Jadi dari Sydney 178 kilo. 178 kilo datang ke Bali. Ini adalah dalam rangka untuk Berobat kesehatan, berobat, dan di samping itu juga dengan pengobatan yang perawatan yang baik selama 3 minggu ya. Nah ini akan nanti langsung lagi akan pergi sampai ke Jerman ya. Selepas dari Bali ya. Iya. Bulan depan kita ke Jerman karena dia udah kondisinya udah membaik. Bisa ketemu keluarga dia. Jadi selain kita terapi untuk masalah kelancaran darah, untuk sistem saraf, kita lakukan EBO, kita lakukan EECP, akupuntur juga, ada herbal dia udah 8 juga. kali akupuntur. Betul, ada herbal juga, dan untuk membersihkan usus, jadi ada hydrocolon terapi juga kita lakukan. Dia hydrocolonnya sudah 5 kali, terus Bapak ini biasa dia constipation ya, jadi agak susah buang air, jadi perlu itu kolon kita dibersihkan. Kalau minimum 1 tahun 1 kali bisa. Ibu juga kasih bersih kolon terapi di sini. Iya, jadi kalau kita ada waktu, terus dianya percaya ya bakal baik. Ini Bapak yang percaya duluan, padahal Bapak ini yang ketemu Mr. Chai pertama 16 tahun lalu ya, Pak? 16 tahun ya, 16 years ago ya. Ya masih di 11 itu. Nah, terus Bapak ini ingat, biar ingatannya dia stroke. Waktu aku ke Bali tahun lalu dia yang bilang begini, tunjukin tangannya. Saya juga nggak ngerti, dia aphasia kayak Pak klien Bruce Willis yang pemain film. Aphasia itu susah karena sarafnya terganggu sebelah kiri, dia lumpuh sebelah kanan, jadi susah percakapannya dia. Bahasa Inggrisnya responnya itu. Bahasa Inggrisnya itu gangguan saraf sebelah kiri dia dialeknya, aphasia ya. Susah itu mengungkapkan sesuatu. Ya, bercakap. Jadi Mr. Klaus ini banyak cuman tunjuk-tunjuk. Dia bilang tangannya, ya ditunjuk tangannya. Ibu juga terka-terkanya berapa kali, nanti terakhir ketemu di Bali ini kan Bali. Oh iya. Oh dulu dia yang long time ago. Long time dia begitu. Aduh, baru bisa nanti udah 3 hari baru bisa tebak. Oh dia mau ini. Ozon. Ozon, terus terpaksa lah ibu Google Mr. Chai. Ketemu Mr. Chai kan nggak berubah dia muka. Masih sehat. Ya, amin. Iya, karena mungkin ozonnya dia dengan obatnya kuat. Obat herbal ya Pak ya? Iya, herbal. Sementara ini Bapak minum herbal juga, nanti Ibu bawa pulang 6 bulan herbalnya. 6 bulan kita siapkan untuk beliau supaya ada untuk perawatan. Jantung dia, memang jantung dia ada masalah. Dokter sana udah bilang, spesialis jantung ya. Valve-nya, pintunya, klepnya. Klep jantung. Ya. Klep jantung kalau di sini. Ya, valve-nya bahasa Inggrisnya 45 degree cuma bukanya. Tapi karena usia dia, dengan dia diabetes insulin type 1 sekarang, dia nanti risknya tinggi sekali kalau operasi. Jadi kalau udah tua begini, mereka juga nggak mau ambil risiko.
Memang kunci yang paling penting justru di perawatan. Tapi Bapak Klaus ini udah tahu, dia bangga banget kakinya ini udah kurus. Sudah kempes. Kempes kakinya Iya. udah normal ya. Iya. You can lift your leg now. Iya. It's not like before, isn't it? Huh? Yes. Yeah. Yeah. Much improved. It's very good. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog kesehatan bersama penyehat tradisional Mr. Chai. Barusan kita lihat bersama itu adalah tayangan salah satu kesaksian dari pasien di penyehat tradisional Mr. Chai, di mana beliau akhirnya berhasil bisa jalan lagi gitu ya Mr. Chai ya. Ya. Dan tuh bisa kita lihat juga di layar sama-sama, beliau bisa melangkahkan kaki. Mr. siapa namanya? Klaus. Klaus ya, salah satu pasien yang datang dengan keluhan stroke ya Mr. Chai ya. Oke. Jadi apa namanya Mr. Chai, terapi apa saja sih yang beliau lakukan Mr. Chai untuk akhirnya bisa seperti yang kita lihat sekarang ini nih? Ya. Baik, beliau itu berusia 83 tahun dan berasal dari negeri Australia, namanya daerahnya Newcastle, 2 jam berkendaraan dari Sydney. Nah, beliau ini sudah kena stroke 2 tahun yang silam. 2 tahun. Ya. Jadi tidak bisa menggerakkan anggota tubuh. Agak sulit ya, terutama kakinya tidak bisa bergerak ya. Jadi dia kemana-mana pakai kursi roda yang elektrik gitu ya. Ya. Kemudian dia berpikir waktu bilang kepada istrinya bahwa saya mau ini. Jadi istrinya bingung apa maksudnya ini. Jadi suatu hari setelah ngomong berkali-kali, akhirnya istrinya paham bahwa ternyata dia ingin berkunjung ke Bali. Karena 10 tahun yang silam, beliau pernah berkunjung ke Bali, kemudian mendapatkan terapi dari saya. Dan karena beliau ini penderita kencing manis sejak lama gitu ya. Oke. Nah, jadi dia merasa sangat nyaman. Nah, setelah dia kena stroke, kemudian ya dirawat dengan baik di Australia, tapi dia nggak bisa berjalan. Nah, akhirnya dia datang ke Bali selama 3 minggu. Terapi yang kami lakukan tentu adalah terapi yang sifatnya kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah. Jadi kita lakukan itu pembersihan pembuluh darah dengan catatan 4 hari sekali kita bersihkan darahnya melalui filter darah dan ozon atau namanya teknik EBOO, eksternal EBO itu ada external corporeal blood, external corporeal blood oxygenation dan ozonization. Jadi EBO itu adalah darah yang dikeluarkan dalam sekian menit, yaitu 90 menit. Darah itu berputar, bersirkulasi melalui filter dan diberikan gas ozon. Selama 90 menit, darah yang keluar dan masuk itu 5.400 cc. Ya, jadi whole body ya, total 100% darah kita itu bersirkulasi terus dikeluarkan. Dan apa kegunaan gas ozon? Gas ozon sangat aman diberikan dengan dosis tertentu ya. Itu diberikan ke dalam darah, itu akan menghancurkan semua lemak yang menempel baik di jantung maupun di pembuluh darah otak. Jadi dia prinsipnya seperti deterjen mencuci ya. Jadi namanya gas ozon. Gas ozon itu berasal dari oksigen O2, kemudian ditransformasi menjadi O3 sampai O10. Itu namanya ozon. Dia memiliki bau yang sangat khas. Diberikan dengan dosis tertentu selama 1,5 jam di dalam darah 5.400 cc. Itu darah itu akan mencair dan lemaknya itu keluar. Nah, kenapa kita memerlukan filter? Nah, ini semua dilakukan dengan 1 kali barang yang kena darah semua kita buang. Jadi tidak dipakai ulang. Iya. Nah, dengan pemberian itu efeknya bukan hanya rasanya seperti pengencer darah, tapi lebih dari itu dia mencuci pipa darah yang dalamnya sangat kotor dengan lemak dan dia itu dikeluarkan. Oke. Nah, ini teknik yang sesungguhnya menurut saya ya, kita harus terima kasih kepada Jerman di mana dokter itu telah menemukan teknik ini lebih dari 100 tahun yang lalu. Udah lama banget ya Pak? Udah lama banget. Iya. Tetapi karena ini
pekerjaannya sederhana, simple. Tapi saya bilang, luar biasa dia punya hasilnya. So, Mr. Chai, terapi yang dilakukan oleh Mr. Klaus, ya, Yes. itu kan tadi Mr. Chai sempat bilang adalah terapi ozon, terus colon terapi gitu. Apakah ada lagi terapi lain? Mungkin kayak ini ada mengkonsumsi Oh iya. obatan tradisional ini, Mr. Chai? Yes. Jadi seperti saya bilang, pada prinsipnya kami itu kalau seperti merenovasi sebuah bangunan, ya kita ibaratkan, tentu ini akan bangunan yang lama. Ya kita tentu harus menguras dulu kotorannya, kita kikis dulu. Setelah itu kita kikis, kita akan memberikan cat yang baru, ya. Kita akan benahi. Tetapi karena ini tubuh manusia itu bisa merepair dirinya sendiri kalau diberikan satu asupan yang tepat. Ya. Nah, nutrisi yang tepat, vitamin yang tepat, itu akan membuat sel-selnya itu tumbuh kembali. Karena di dalam tubuh kita itu ada namanya stem cell, sel induk. Kalau kamu merangsang sel induk itu, dia akan tumbuh menjadi lebih bagus, lebih baik. Ya. Nah, itu stem cell itu, herbal itu, ya seperti sebuah pupuk ya. Kalau tumbuhan itu, kalau kita rangsang dia, kasih dia pupuk, nutrisi yang bagus, dia bisa tumbuh dengan sangat bagus, dengan sangat indah. Sama seperti tanaman baru. Jadi tidak ada masalah dengan masalah tua. Nah, Mr. Klaus ini, karena stroke 2 tahun, saya berikan dia terapi selama 3 minggu. Jadi saya tanya, berapa panjang kamu ada di Bali? Oh, 3 minggu. Saya akan berikan 4 hari sekali, saya bersihkan dia punya darah itu mengenai ozon ya. Tapi setiap hari saya pompa untuk menumbuhkan pembuluh darah dan saraf. Wah, ini mesin luar biasa nih. Ini teknik itu sebenarnya adalah teknik yang dipakai di Amerika, tetapi ditemukan di China. Ya, di rumah sakit Sun Yat-sen di China ditemukan. Kemudian itu diperkenalkan sampai Eropa, Amerika terutama. Nah, itu bisa menumbuhkan pembuluh darah baru, bahkan untuk orang yang sulit berjalan, sulit naik tangga. Mesin ini bisa menumbuhkan otot dan pembuluh darah. Ini luar biasa. Waduh. Ya, jadi orang yang susah berjalan pun dia bisa berjalan. Orang yang nggak bisa naik tangga pun dia bisa, tiba-tiba dia ada kekuatan. Karena kekuatan manusia cuma 2, yaitu sirkulasi darah yang tidak mandek, tidak tersumbat. Dan yang kedua itu adalah kekuatan otot. Nah, bagaimana otot bisa dilatih kalau kamu tidak mau berjalan, tidak ada movement? Nah, oleh sebab itu, baik sirkulasi darah maupun otot itu semua membutuhkan movement, gerakan. Nah, sementara dia sakit, dia tidak mampu bergerak. Muncullah ide mesin ini namanya ECP atau EECP. Dengan terapi 60 menit per hari, itu seperti beliau sudah berjalan 4 km non-stop. Oh, oke. Wow. Iya, apakah ada mesin itu? Ada. Di Bali hanya di penyehat tradisional Mr. saya saja. Iya. Dan saya sudah memakai itu sejak tahun 2000. Oh, Mr. Chai juga tetap ya setiap hari ya? Sampai sekarang masih terus? 2016? Bukan 2006. Nah, kadang-kadang saya juga lupa. Tahun 2006. Saya sudah memakai mesin itu, ya. Jadi untuk orang yang stroke, orang yang susah berjalan, orang-orang tua, itu pembuluh darah itu bisa dirangsang, ditumbuhkan, termasuk ototnya. Oke. Apakah orang harus tergantung sama mesin? Tidak. Mesin itu membuat Anda bisa bergerak. Setelah Anda bisa bergerak, misalnya seperti Mr. Klaus, dia udah pulang 3 minggu, dia udah bisa berjalan. Nah, latihanlah di rumah jalan. Dilanjutkan tanpa mesin. Karena saya juga, mesin saya kan terbatas ya. Kalau setiap orang semua juga mau ya, nggak punya tempat juga, jadi queuing ya, jadi ngantri. Jadi saya utamakan orang yang susah berjalan dulu. Ya, orang yang sudah berjalan, aku bilang, oke, Anda harus jalan. Nah, itu yang nomor 2. Menumbuhkan pembuluh darah. Membersihkan pembuluh darah. Menumbuhkan pembuluh darah. Herbal ada, ya, karena itu nutrisi. Is a must. Ya, untuk merangsang organ kita. Bukan makanan lagi. Karena nutrisi yang sangat spesifik. Untuk pembuluh darah, untuk jantung, untuk ginjal, untuk tidurnya, untuk pencernaannya. Nah, kita juga cuci apa lagi? Selain tadi kita cuci livernya, jantungnya, otaknya, cuci dia punya livernya, cuci ginjalnya, cuci ususnya. Usus itu ada namanya hidrokolon. Nah,
Kolon itu sebenarnya sangat kotor sekali. Bagaimana kita tahu bahwa banyak sekali orang satu hari makan 2 sampai 3 kali. Tapi 3 hari, 4 hari baru buang air besar sekali. Dan itu kalau buang air pun kadang-kadang keras, kadang-kadang juga nggak medernya gimana. Nah, di situ muncullah banyak penyakit. Yaitu antara apa? Parasit. Nah, Anda bayangkan, kalau bakteri bisa tumbuh wajar, kalau parasit, wah itu luar biasa. Sama seperti kalau di dalam mulut kita itu ada bakteri wajar. Terus di dalam mulut kita ada cacing, nah, bingung juga kita ini. Ini orang sudah tidak gosok gigi selama setahun kali ya. Nah, itu Anda tidak melihat, tapi Anda merasakannya. Jadi banyak sekali orang merasakan tubuhnya tidak sehat, tapi dia tidak tahu mengapa dia tidak sehat. Betul. Nah, itu akan menurunkan energi Anda secara pelan-pelan. Dia mengkonsumsi kesehatan Anda. Dan akhirnya dia mengkonsumsi jiwa Anda. Nah, itu dia bahayanya. Karena Pak, orang sakit itu semuanya umumnya jadi kurang waras. Ya, betul sekali. Nah, jadi kalau memang mau mendapatkan terapi-terapi seperti yang Mr. Chai sebutkan, dan banyak juga pasien yang sudah berhasil sembuh, Mr. Chai, itu ada di penyehat tradisional Mr. Chai di Jalan Pulau Nusa Penida nomor 33 Denpasar ya, Mr. Chai. Dan ya? itu sejak tahun 2000 ya sudah berdiri ya. Aha, Wow, nanti 24 di tahun. layar ada alamat dan nomor telepon, Ya. ya nanti bisa dihubungi situ. Mr. Cek, pertanyaan lagi nih. Nah, kalau beliau kan keluhannya adalah stroke gitu. Kita Yes. bicara tentang penyakit jantung gitu Ya. kan. Jadi otomatis pasti akan bisa dibantu ya, Mr. Cek ya. di Karena situ. sebenarnya masalah jantung dengan stroke, penyebabnya sama, penyumbatan. Penyumbatan. Hanya yang satu ada di otak, yang satu di jantung. Jadi oleh sebab itu sebenarnya dua masalah ini selalu berhubungan dengan masalah gula. Karena beliau ini juga ada sakit kencing manis ya, sudah sejak lama ya. Ada gula. Kedua juga adalah tensi, ya. Yang ketiga itu sudah kurang berjalan, ya kan? Karena karena kondisi kena fisik stroke yang- itu akhirnya dia ya, setengah lumpuh gitu kan. Iya, iya. Nah itu juga menjadi satu masalah. Jadi sebenarnya masalah jantung dengan otak itu sebenarnya satu set, yaitu sama-sama nyumbat. Hanya karena letaknya berbeda, namanya berbeda. Ya kan? Ini di Bali, ya, kita bilang Denpasar. Terus apa beda Denpasar dengan Tabanan? Ya sama saja di Pulau Bali. Letaknya beda saja. Iya. Yang satu di selatan, yang satu mungkin agak sedikit ke tengah gitu ya. Nah, kalau kayak Mr. Che nih, ya kan? Tadi Mr. Che cerita bahwa di usia sekarang ini juga berkat melakukan preventif dan juga disiplin untuk melakukan Yes. Mr. Che menjaga kesehatan gitu. Misalnya juga rajin melakukan kayak ozon terapi yang kayak begitu, Mr. Che. Biar kita bisa sehat kayak Mr. Che gitu loh. Idealnya seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali kayak gitu, Mr. Che. Untuk Karena menjaga. saya sehat dan saya aware, saya lakukan ozon itu sejak tahun 2007 ya. Oke. Jadi orang pertama yang di ozon ya saya. Ya. Iya. Dan saya lakukan setiap bulan sekali. Kalau lupa saya keluar negeri ya paling 2 bulan sekali. Jadi saya sudah lakukan tuh sampai ratusan kali. Iya pastinya Ya. sampai tahun ini Nah, ya. jadi saya selalu bisa melihat kualitas darah. Darahmu kotor tidak? Darahmu bergerak tidak? Bagaimana lihat? Dengan tetes darah namanya live blood analysis, yaitu sel darah yang bisa dilihat secara hidup. Jadi live blood analysis. Kita di bawah mikroskop 40 kali sampai 100 kali. Kita bisa lihat sel darah kita itu nempel satu sama lain, seperti lumpur, atau dia itu seperti pasir terurai. Nah, kalau yang terbaik itu tentu dia kayak pasir terurai, dia bisa moving, easily moving gitu ya. Tapi kalau dia udah jadi clothing istilahnya lengket jadi satu, nah itu berpotensi akan nyumbat. Kena pembuluh darah yang memang notabene sudah kotor, berlemak, itu dia akan nyumbat gini. Begitu dia sumbat, ya kalau kena jantung ya namanya serangan jantung. Tapi kalau kena di otak namanya serangan stroke. Baik. Nah, ini penting saya lakukan. Tapi saya pikir itu juga bukan salah satu, itu cukup ya. Itu baru salah satu. Karena darah harus bersih, iya. Tapi bagaimana otot? Ya kita tiap hari harus. Kalau saya setiap bulan 8 kali, setiap minggu 4 kali ya, 4 kali 5 kali setiap minggu saya lakukan yoga. Nanti sore setiap Jumat saya lakukan yoga. Itu saya sudah lakukan konsisten 8 tahun. Konsisten ya. Kata kunci. Bahkan supaya saya konsisten, saya bayar guru saya. Bisa saya, kamu kan sudah ngerti, pintar. Ya nggak apa-apa. Kalau ada guru kan aku jadi sungkan, tidak hadir kan gitu. Saya bayar dia. Iya. Jadi karena saya sudah bayar kan saya sakit.
Tadi saya bicara di awal, siapapun yang namanya gratis, biasanya itu selalu diabaikan. Kenapa? Nggak penting, karena dia nggak keluar duit. I don't pay anything, so what? Tapi Anda bayar, Anda merasa sakit, dan Anda harus melakukannya. Ya, itu nomor 2. Jadi kita harus melakukan. Nomor 3, kita juga harus olahraga. Saya juga sedikit angkat besi. Kemudian saya juga melakukan berenang. Kalau ada saya waktu pagi-pagi, saya berenang ya mungkin cuma 10 menit, 20 menit. Kenapa perlu berenang? Karena tubuh kita itu membutuhkan temperatur yang serba cepat. Loh, kenapa serba cepat begini loh? Ini panas, tiba-tiba kamu nyemplung tempat dingin. Tubuh kamu itu dia cepat moving. Nah, sama seperti saya bilang, kalau dia berjalan lamban gitu. Nah, ini orang sakit ini. Dia bergerak cepat, wah ini orang sehat ini. Nah, begitu juga pada saat tubuh kita itu temperaturnya menyesuaikan dengan cepat, panas dia langsung jadi dingin, tubuh dingin dia langsung tubuhnya jadi hangat. Berarti kita merasa, aku boleh tua usianya KTP, tapi badan saya merasa kayak anak muda. Nah, Anda bisa bayangkan banyak sekali orang-orang tua kena AC, tolong dikecilkan AC-nya. Kenapa? Dingin. Beser terus. Nah, aku baru kembali daripada Chongqing, di mana dia temperatur 1 derajat. Anda bisa bayangkan dia mau berapa kali ya? Udahlah, kamu pakai pempes saja. Jadi ini yang kita memerlukan, bahwa sensitivitas kita itu dia berubah dengan cepat menyesuaikan dengan keadaan. Nah, itu adalah hal yang paling baik. Jadi pada saat lari, ya lari aja. Naik tangga, ya naik tangga. Ya jalannya santai, ya santai. Dan kamu punya tubuh mampu menyesuaikan dengan segala medan. Nah, itu dia tuh. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi kita perlu berenang, kita perlu angkat barbel. Kenapa? Karena masa tubuh kita setiap tahun berkurang 1%. Nah, kalau Anda sudah hidup misalnya 50 tahun, berarti masa otot saya itu, iya. Makanya Anda lihat, kalau Anda diberikan seandainya usia 90 tahun, masa otot Anda tinggal 10%, bagaimana Anda berdiri? Nah, oleh sebab itu, kunci dari umur panjang adalah berfungsi. Nah, Anda harus lakukan terapi otot. Bagaimana terapi tiap hari berjalan, kemudian angkat barbel sedikit, maintaining. Ya, jadi Anda boleh saja jadi 80 tahun, tapi otot Anda kayak 50, there's no problem at all. Nah, ini adalah kunci bagaimana kita bisa menikmati hidup kalau Tuhan belum memanggil kita dengan cepat. Tuh, itu salah satu cara atau bentuk kita mensyukuri hidup gitu, dengan menjaga kesehatan. Ini udah langsung testimoni yang langsung terlihat gitu di layar kaca ya, Mr. Chaya. Saya memberikan bukti, bukan janji. Asik. Ini adalah bukti kedisiplinan dan juga konsistensi dalam menjaga kesehatan tubuh. Oke, menarik sekali dan bisa menjadi inspirasi untuk kita para generasi muda di usia produktif ini. Kita akan masih ada satu sesi terakhir lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali dialog kesehatan ini sesaat lagi. Ya, pemirsa, tanpa terasa kita sudah di sesi akhir dialog kesehatan kita bersama penyehat tradisional Mr. Chai. Dari tadi udah ngobrol banyak dan juga udah melihat kesaksian dari beberapa pasien yang sudah berhasil disembuhkan, keluhan-keluhan mereka gitu ya Mr. Chaya, yang mendapatkan terapi secara menyeluruh dengan peralatan yang begitu canggih dan sangat up to date gitu. Banyak lagi ternyata ya Mr. Chaya punya unitnya gitu di BHCC dan juga di penyehat tradisional Mr. Chai. Terus dikombin juga dengan mengkonsumsi obat-obatan tradisional. Mr. Chai boleh cerita dikit nggak, ini apa aja sih yang ada di sini? Ya, seperti saya bilang, kalau di pengobatan baran mungkin mereka bicara simptomatis ya, gejala sakit apa, obatnya apa. Tapi kalau di pengobatan di tradisional Asia gitu ya,
mereka akan tidak bicara penyakit, tapi mereka bicara organ. Jadi apa sakit mah? Ya berarti pencernaan diperbaiki. Dan pencernaan itu adalah satu hal penting. Jadi di tubuh manusia itu ada 5 organ penting. Mulai dari jantung, pencernaan, ada ginjal, ada hati, ada paru. Nah, ini adalah elemen yang membuat orang hidup metabolisme tidak sakit. Nah, dari 4 organ ini, induknya mana? Pencernaan. Makanya kalau mau ngobati orang, pertama pencernaan harus sehat. Karena di situ masuknya nutrisi. Kalau banyak orang nutrisi tidak bagus, dia makan bagus, tapi nggak bisa diserap dengan baik. Nah, itu namanya malnutrisi. Bukan malnutrisi, lambungnya sakit, dia nggak bisa nyerap, dia nggak bisa ngurai, dia nggak bisa menyerap, dan enzimnya bermasalah. Nah, itu. Yang kedua, kita bicara jantung. Nah, jantung itu dia juga spesifik. Jadi dia memiliki sakit jantung macam-macam. Sakit jantung bisa klepnya bermasalah, kemudian pompa jantungnya bisa masalah, kemudian dia punya otot jantungnya bisa masalah, dia punya jantung bisa tersumbat. Tidak, kita bicara jantung saja. Nah, begitu juga ginjal. Ginjal itu mungkin tensinya tinggi, mungkin keratinnya tinggi, mungkin dia punya fungsinya. Tidak. Kita bicara ginjal saja. Jadi, makanya di pengobatan kita itu dia sangat spesifik. Ke paru, ke ginjal, ke jantung, ke saraf, ke otak, ke pankreas, dia sangat spesifik. Nah, di situ pengaruh daripada herbal ini sifatnya menutrisi organ-organ itu supaya dia bisa bekerja dengan maksimal. Di mana level energinya bisa mencapai 100% kembali. Jadi, sakit itu sebenarnya adalah kelemahan. Nah, kalau energinya mencapai 100, berarti dia bukan sakit. Dia juga tidak lemah. Tapi bisa saja mungkin dia 50%. Kita sebut lemah, tapi sakit nggak? Belum. Nah, herbal ini akan melibatkan, meningkatkan energi organ kita. Tapi tiap keluhan beda-beda ya, Mr. Cahya. Yang mana yang akan diberikan? Sangat spesifik. Jadi ada, misalnya contohnya, ini adalah unang upata. Kalau bahasa Chinese-nya iwe, itu untuk lambung. Tapi kalau yang ini ada naga. Chunken itu artinya musim semi. Artinya seorang laki-laki kalau konsumsi itu dia mau terus dia. Bersemi. Kapan terjadi pembuahan? Ya karena bersemi tadi. Di mana kupu-kupu ya, kemudian bee datang untuk menyerbukin. Nah ini. Jadi kalau konsumsi ini sangat bagus mencegah prostat. Tapi untuk laki-laki muda, spermanya akan bagus. Yang konsumsi itu ya, itu umumnya bisa dapat anak laki-laki loh. Kalau mereka terjadi pembuahan. Karena apa? Karena spermanya menjadi super cepat. Ya, nah begitu juga dengan polen. Ini bagus untuk kulit. Ya. Yang bagus untuk saya mana, Mr. Cahya? Nah, ini mahers untuk wanita. Nah, ini akan memperbaiki hormonal yang lebih stabil. Nah, itu biasanya antibodi dan kulit jauh lebih bagus. Luar biasa. Jadi, nah ini untuk masalah antibodi, ya. Nah ini untuk masalah hati, liver. Jadi kalau kita suka makan pedas, suka begadang, suka minum, merokok, nah ini bagus sekali. Dia buang racun, ya. Nah ini untuk masalah tulang, orang-orang tua atau anak-anak tumbuhnya lamban. Nah ini konsumsi ini akan menguatkan tulang sehingga energi pada tulang, suplai pada makanan pada tulang tumbuh dengan bagus. Saya ini lahirnya terlambat, belum ketemu ini. Sehingga maka masih tingginya masih kurang dari 160. Tapi Mr. Cahya kalau yang sekarang ini Mr. Cahya konsumsi mana aja nih? Oh, ini saya konsumsi. Ya, ini saya konsumsi. Untuk antibodi saya konsumsi. Dan kadang-kadang una upata saya. Kenapa? Kenapa una upata? Orang Indonesia kelemahannya. Semua orang Indonesia sakit lambung. Masa sih? Ya. Kenapa penyebab sakit lambung? Pertama, doyan mie. Makanan instan Indonesia apa? Ya mie instan. Satu. Kedua, bakso. Orang Indonesia bukan bakso. Apa? Orang Indonesia kalau makan, kalau bisa itu 3 piring kalau lagi nafsuan makan. Ya, istilah jangan rugi, ya kan? Tapi kadang-kadang kok sibuk nggak makan juga. Nah, itu juga kelemahan yang kedua, nggak teratur. Yang ketiga, orang Indonesia senang makan kerupuk. Di mana-mana kalau makan kerupuk rasanya kok makanan enak. Nah, kerupuk itu tidak bagus untuk lambung. Nomor 4, nah itu loh. Semua orang Indonesia senang pedas, umumnya ya. Nah, itu juga akan membuat mukosa pada lambung itu menipis. Anda coba bayangkan, kalau Anda konsumsi sangat pedas, ini liurnya bisa keluar nih.
Menjadi apa? Karena sangat panas, akhirnya menjadi iler. Nah, begitu juga lapisan lendir di lambung kita, itu kalau kena panas, ngencer dia. Oke. Nah, kalau sudah ngencer nggak ada gemuknya, akhirnya lambung itu gesekan, luka. Jadi makanya perlu mukosa, perlu lendir di dalam lambung kita. Dan itu membuat tubuh kita itu di dalamnya ada seperti gemuk. Nah, Ya. gitu. Itu fungsi-fungsi ya Betul herbal sekali. yang disiapkan ini gitu. Persis. Mr. Chai, by the way, yang datang-datang ke klinik ini siapa aja kebanyakan ya Mr. Chai? Ya. Kalau kita lihat tadi itu kan ada artis gitu Mr. Chai, terus ada Ya. orang-orang penting. Kalau kita masyarakat biasa boleh nggak? Ya, memang setelah 10 tahun berjalan dan 10 tahun terakhir, ya, saya berdiri tahun 2000 ya. Oke. Tapi mulai dari 2015 itu pasien saya itu mulai banyak dari luar kota. Sebenarnya banyak luar negeri ya, terutama setelah COVID ini ya. Jadi banyak sekali orang-orang bule datang ke saya, mereka mengalami COVID atau mungkin mereka mendapat suntikan dari vaksin, dan itu sejak itu mereka mulai lemas, mulai sakit dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa efek salah satu dari suntikan itu bisa membuat darah mereka kental. Kita bisa lihat namanya D-dimer, ya. Itu juga salah satu orang kalau kena COVID sudah selesai, tiba-tiba dia meninggal. Ternyata D-dimernya tuh tinggi sekali. Jadi di dalam kepingan darah itu ya, itu banyak kayak cendol-cendol itu. Nah, itu bisa nyumbat. Makanya orang-orang kalau kena penyakit COVID, kemudian dia ada penyakit bawaan komorbid gitu kan, itu biasanya umumnya pasti meninggal punya. Berapa persen? 90% pasti meninggal punya. Iya, Ya, jadi oleh sebab itu sangat penting kita itu merawat badan, tidak usah tunggu COVID datang baru merawat. Merawat dulu kalau COVID datang. Terus gue bilang, emang ku pikirin. Iya. Ya, jadi be prepared. Yap, be prepared. Oke. Yes. Nah, Mr. Chen nih sebelum kita akhiri nih, khususnya buat para pemirsa di usia-usia produktif nih, apa pesan seorang penyehat tradisional Mr. Chen ini untuk kita semua Mr. Chen supaya kita bisa preventif dan kita bisa selalu sehat seperti Mr. Chen. Ya, biasanya selalu dikejar di dunia itu cuma dua. Yaitu Harta. ya. Kedua, keindahan. Wanita selalu ingin dikagumi walaupun dia sudah tua. Caranya, ya Anda walaupun masih muda, kalau Anda kena kanker, Anda kempot. Apalagi kalau sudah tua. Nah, oleh sebab itu, kesehatan yang prima akan membuat Anda tetap indah walaupun umur sudah bertambah. Kenapa? Karena Anda punya wajah memancarkan kesehatan yang prima. Ya. Nah, itu nomor satu. Yang kedua, nah banyak sekali orang mengejar harta. Tapi orang lupa bahwa harta paling utama dari manusia adalah kesehatan. Karena misalnya kita bilang, ayo Anda datang terapi, berapa harganya? 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kok mahal? Tapi begitu Anda sakit, wah ini dokter bilang ini sakit kanker. Yuk. Dok, bagaimana dong? Ya Anda harus melakukan ini. Ya berapa persiapan? 300 juta. Ya udah lah, oke lah. Jadi 3 juta tidak rela, 300 juta dia rela. Oleh sebab itu, ternyata pada saat akhirnya kita akan menilai uang itu tidak berarti dibanding kesehatan. Ya. Kapan orang tahu itu? Pada saat dia benar-benar sakit. Jangan Anda bertanya kepada orang yang masih sehat. Ya. Oke? Dan eventually semua manusia menuju tua. Nah, disitulah Anda akan memiliki yang namanya judgment day, hari penghakiman. Are you prepared? You will prepare or not? Itu adalah hal-hal yang perlu saya ungkapkan. Jadi, apabila Anda sukses dan Anda sudah tua, Anda juga harus tetap sukses, menikmati apa yang sudah Anda cari. Jangan Anda surrender, menyerahkan uang ini ke Singapura, ke luar negeri, ke Amerika. Nah, itu adalah hal yang paling istilahnya paling lucu ya menurut saya. Iya. Ya, itu bahasa sopannya, Mr. Chai. Mr. Chai, terima kasih banget loh. Makasih banget untuk pencerahannya, khususnya untuk kita para generasi yang masih usia produktif ini untuk bisa terus menjaga kesehatan, terus udah gitu disiplin yang paling penting, dan jangan sampai tunggu sakit dulu baru kita melakukan tindakan yang justru ternyata jauh lebih mahal gitu kan biayanya. Dan belum tentu bisa kembali loh. Nah, itu dia.
dia. Oke, selagi masih sehat, masih keluhan dikit-dikit, ayo kita benerin gitu ya Mr. Cha ya. Persis. Kalau Anda butuh informasi lebih lengkap lagi untuk terapi-terapi kesehatan tradisional yang mau dilakukan, itu bisa langsung saja ke penyehat tradisional Mr. Cha yang ada di Jalan Pulau Nusa Penida nomor 33 Denpasar. Oke, dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita dalam dialog kesehatan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi dalam dialog kesehatan selanjutnya. Saya Putu Desi Fridayanti, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam. Om Santi Om Santi, Santi Santi, Santi Om. Om.